Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tidak terasa dan Jum'ah berkah ya. Dan saya baru saja dari masjid pulang terakhir. Pulang paling nggak terakhir saya jam belum sudah nggak ada orang. Oke teman, hari ini pembahasan yang sangat menarik di siang hari ini akan terjadi segera data-datanya akan altcoin season. Altcoin season akan meledak di Juli. Mungkin di akhir Juli mulai akan ledakan sampai Agustus. Analis prediksi akan terjadi lonjakan besar, akan berlanjut pump ke atas. Mumpung belum naik tinggi, hajar PP. Tadi video pagi udah saya jelaskan, koin naik turun itu bagaimana, asalnya dari mana, pumpnya pump karbitan, pump-pumpan enggak, bisa bahaya enggak, ada bendera bahaya enggak, ada di situ terindikasi niat jahat enggak, itu harus kita pelajari sedetailnya. Oke, saya akan pamer dulu. Di Masjid Mas Bro itu masjid yang paling berkah. Ini makom namanya. Tanpa keluar, rezeki datang sendiri. Itu kalau kita udah ngerti itu, Jumat kita nggak perlu makan. Padahal saya udah masak nasi. Ini isinya banyak kawan. Ada telur, ada macam-macam, ada tahu, ada daging sapi. Nasinya nggak akan habis dimakan sehari. Padahal saya pulang terakhir pun masih dapat jatah. Jadi di masjid saya itu kalau Jumat itu khusus yang kayak saya tentunya, yang udah senior dikasih yang beda. Kalau yang untuk umum di meja-meja situ ada ya some, ada bakso, kadang ada es, sudah jelas ya, es teh manis itu udah jelas, dan macam-macam. Ada lontong aja karena banyak donatur di sini untuk bersedekah di Jumat ya. Lanjut kita bahas mengenai altcoin season, bagaimana akan terjadi ledakan secara fundamental. Dan saya jelaskan kalau kemarin ada koin Redo, ada koin Beat, koin Pampamanto, dan ini semalam sudah saya jelaskan memcore suplai-suplainya seperti apa, naik karena apa, bahaya enggak gitu. Kemudian ada lagi koin si satunya lagi yang di fotonya Grayscale itu, satunya kan memcore ya, satunya koin yang punya blockchain sendiri, Katun. Itu kita pelajari, itu naik, kalian Katun terbang, kalian masuk. Ya kalau pas beruntung naik lagi, tapi kalau untuk masa panjang bahaya juga. Itu naik karena apa? Karena trader pasang short ke bawah, di pump ke atas, trader dilikuidasi. Karena apa? Karena market cap-nya udah ratusan triliun, sudah tinggi, dan rankingnya sudah di atas, berharap jatuh ke bawah. Jadi macam-macam. Untuk koin yang organik, permanen, tidak ada tanda bahaya, market cap-nya masih kecil, holdernya naik terus, well gak megang banyak, gak bisa dimainin, exchange sudah megang 40%, 62% di Binance. Ini secara hitungan matematika, kenapa gak terbang? Ya nanti tunggu ada yang memborong, nanti langsung pump. Ada nanti, tenang aja, Martini Marja udah siap. Ya itu, kenapa yang lain dipampam? Ya nggak ada ordernya, naik sendiri, pump, kalian masuk, dibanting sama dia, naik turun, pump ke atas. Itu ada koin jebakan, kalian masuk akan disikat dia. Itu macam-macam ya. Kalau sekarang main nge-pump PP, nggak ada gelontoran dana yang segar, nanti well besar masuk, ya dia takut kalau modalnya kecil, takut dipotong sama kita. Beda dengan yang modal besar. Nanti dengan adanya ETF, PP, kemudian BlackRock masuk, ini masuk, bla 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 bla, retail gunting. Kecil retail gunting PP. Karena apa? Institusi masuk, ada tumbal-tumbalnya tuh. Malah dipam lagi sama BlackRock, tinggi sekalian, masuk lagi. BlackRock jangan ambil di pertengahan, baru nanti gunting ke bawah. Itu begitu, ada permainan, ada taktik, ini game ya. Oke, kalau pengen jelas sini ke Tegal nih, saya rupiah. Lanjut saja. Ya, kita lanjut di sini. Kemarin dapat ancaman dari
Mantan tenang aja, saya nggak akan ngomongin itu lagi. Ya, saya udah beda kehidupannya. Tenang aja, saya nggak akan ngomong diancam pun saya nggak takut. Cuma memang saya nggak perlu ngomong lagi buat apa. Dan mensosnya juga, sudah nggak saya lihat-lihat. Oke, langsung kita akan bahas bagaimana apa yang terjadi dengan akan altcoin meledak. Kita akan lihat juga dulu. Gila, ketakutan ketamakan sudah masuk 31, orang nggak makin takut dengan fear and yield-nya sudah masuk di atas 50% per 100, artinya sudah akan terjadi ledakan. Saya rasakan akhir Juni sampai Agustus akan terjadi ledakan yang sangat wow. Kita akan langsung simak beritanya bagaimana altcoin meledak Juli dan akhir Juli sampai Agustus akan prediksi lonjakan besar. Tetap di saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Pasar kripto mengawali bulan Juli dengan performa yang semakin membaik, menandakan kembalinya kepercayaan investor setelah periode tekanan jual yang cukup berat. Meski BTC sempat menembus ke $64.000 sebelum terkoreksi ke sekitar 61,9 sen, sejumlah altcoin justru mencatatkan lonjakan harga yang signifikan karena akan terjadi altcoin season. Data dari platform analitik blockchain, kok buru-buru Mas Bro panen batok. Makan apa? Tapi kalau nggak ada kiriman saya jarang makan siang. Data dari platform analitik blockchain, sentimen menunjukkan adanya rotasi modal secara diam-diam ke altcoin yang sebelumnya mengalami tekanan jual besar-besaran. Fenomena ini menandakan bahwa pelaku besar pasar mulai berani mengambil ke altcoin setelah ketakutan yang mendominasi pasar akhir Juni. Begitu, naik turun. Selat Hormuz, perang, FOMC meeting, pangkas bunga, apalagi kuantum, nuklir, MTK, gorengan-gorengan masa lalu yang bikin muntah. Gak usah mikirin itu. Naik turun bukan masalah perang, naik turun bukan masalah ini, semua masalah Katram sama BlackRock. Semua masalah pulus. Dia bilang perang dan mulai inflasi. Apaan? Emang duitnya kebakar? Emang duitnya tenggelam di laut? Ya kalau buat perang ya tenggelam. Buat perang ya duitnya dikantongin USDT. Di sana mafia uang banyak. Nanti ketika ada berita stimulus, uang masuk yang di USDT dikeluarin, main tembak harga murah. Gelontoran dana masuk, tahu akan terjadi stimulus, terbang tinggi. Kalau tidak ada itu, yang penting tumbang-tumbang uang pada masuk, pam. Udah, channel siapa? PP terbaik. Ya, oke, lanjut saja. Data dari platform analitik blockchain, sentimen menunjukkan adanya rotasi modal secara diam-diam ke altcoin yang sebelumnya mengalami tekanan jual besar-besaran. Fenomena ini menandakan bahwa pelaku pasar besar mulai mengambil resiko untuk masuk ke altcoin kembali setelah ketakutan yang mendominasi pada akhir Juni. Altcoin pimpin rally mingguan, momentum kembali menguat. Beberapa altcoin berhasil mencuri perhatian dengan kenaikan harga yang luar biasa selama sepekan terakhir. Memcore, hati-hati, menjadi bintang utama. Tapi kalian jangan melihat asal berita. Kenapa naik Memcore? Memcore naik kenapa? Seperti mirip setengah repdol. Jangan ngasal ya. Dengan peredaran sublimasi beredar dikit. Ya, KWL megang banyak, gampang aja dipam. Mau ngepam kalau ngepam PP baru saat acungkan jempol, salut, itu investor yang masuk. Kalau Memcore ini ngepam tipuan. Kalian masuk disikat, sedangkan kalian masuk para trader ambil posisi short, leverage future tinggi. Wah, ini gimana urusannya? Ya, menjadi bintang utama Pred lonjakan hingga 89%. Memang lonjakan, tapi kita harus lihat sampai tinggi begitu apa artinya. Kemarin lonjakan di Repdo, di Beat, apakah itu menjadi pemenang, menjadi terhebat? Tidak, makan banyak korban ya. Diikuti oleh Cardano yang naik 25%. DX boleh, DX juga mencatatkan kenaikan 23%. Sementara BTC Cash dan Whitebit BT masing-masing menguat 22% dan 20%. Kinerja positif ini menunjukkan bahwa investor mulai menarik aset kripto alternatif di luar Bitcoin. Oke, cocok. Altcoin season segera terjadi juga menunjukkan sinyal kekuatan baru setelah berhasil kembali ke level 1.800 $. Data sentimen mengungkapkan bahwa dompet dengan kepemilikan kurang dari 0,01 ETH menambah porsi pasokan sebesar 1,82% dalam sebulan terakhir. Mantap ya. Masuk ETH.
Itu yang perlu kalian hajar ya. Sementara itu dompet dengan saldo antara 100 hingga 1000 Ethereum juga menambahkan akumulasi sebesar 1,73%. Fenomena ini menandakan adanya akumulasi dari investor retail maupun institusi besar, sementara tekanan jual justru datang dari pemegang menengah dan trader jangka pendek. Biasa pemegang besar adalah yang jual-jual itu yang main trade ya. Juli diprediksi ada Juli diprediksi jadi bulan altcoin. Analis optimis momentum bakal berlanjut. Oke, cocok kalau begitu. Analis kripto ternama Michael Van de People. Ini kampret ya. Si Van de People siapa, tahu nggak? Tahu nggak Van de People? Ini tahu nggak ini siapa ini? Saya nggak senang tuh orang ini. Menyebutkan bahwa BTC saat ini sedang berada di fase bottoming atau akumulasi. Bottoming ya, bottom lah, bottoming atau akumulasi. Menurutnya semakin berkurangnya rasa takut di pasar dan kenaikan harga, BTC akan menjadi katalis bagi altcoin untuk bergerak lebih tinggi. Oke. Yang memprediksi bahwa BTC akan menembus level 65.000. Tapi dari Bernstein targetnya 150.000, yang kemudian diikuti oleh altcoin yang keluar dari tren turun selama setahun terakhir. Momentum kuat ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 hingga 2 bulan ke depan. Cocok sampai Agustus sebelum terjadi koreksi pada September atau Oktober dengan potensi rally besar berikutnya di kuartal 4 akhir tahun. Ini baru benar ya. Optimis ini juga didukung oleh analis lain yang melihat tanda-tanda awal dari altcoin season tahun 2026 di mana likuiditas mulai mengalir kembali ke altcoin. Bla 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 bla. Seleksi altcoin semakin penting, jangan asal-asalan ikut-ikutan tren. Harus tahu meski prospek pasar altcoin terlihat cerah, para analis mengingatkan agar investor tidak sembarangan memilih aset. Ya, jangan ngawur. Ya, harus mengikuti panduan saya. Jangan ngawur ya. Memang tetap PP. Mungkin saya udah lapar melihat daging, telur ya. Tak makan dulu, tetap teori saya sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Semua badai akan berlalu, waktunya cuan-cuan. Oke, saya udah keburu mau buat nikah kok ngaceng-ngaceng PP-nya. Wow, 100 juta koin PP menjadi 200-300 juta IDR. Wah, mantap banget ini. Cos, salam dan tekan Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP, kronyos, jos.